Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Pak Dr. Haidar Nasir tadi sudah memberikan pidato pembuka yang sangat jelas petanya. Itu kelebihan seorang sosiolog, itu memotret dengan sangat jelas. Dan kita tahu tempat-tempatnya tadi bagaimana revivalisme ini, aliran kebangkitan kembali Islam itu banyak macamnya. Di tangan Rashid Ridha menjadi lebih modernis, dan di tangan Kiai Ahmad Dahlan jadi reformis. Cuman saya nggak tahu di tangan kita jadi apa. Malah nggak jadi apa-apa. Tadinya saya diminta untuk memberikan dalam perspektif tafsir gitu ya, tapi saya belum sempat mengkajinya. Yang menonjol itu adalah dari segi, kalau nggak dari segi akidahnya, ya paling kurang dari segi fikih. Kalau gerakan sudah menjadi bagian pembicara yang lain, maka saya minta bagian fikih. Kebetulan juga sudah pernah diundang ke Perlis di Malaysia untuk seminar tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya juga bicara tentang manhaj fikih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Waktu itu pembicaranya ada yang dari Mesir, dari Saudi, dari Jordan, dari Fatani, dan dari Malaysia sendiri. Dari Indonesia sebenarnya yang diminta Pak Din Samsudin, tapi karena beliau nggak bisa, ya saya yang berangkat. Kalau di Perlis itu mereka di Malaysia memang sudah langsung dituduh negara bagian Perlis itu adalah Wahabi, ya. Dan menteri besarnya mengatakan saya siap dibilang Wahabi tidak apa-apa, mati juga tak apa-apa katanya. Karena teman kita banyak, kalau di Perlis kita sedikit, di Indonesia banyak, 30 juta itu Muhammadiyah katanya. Jadi dia bangga gitu ya, dan banyak teman gitu di Malaysia. Karena di Malaysia kan kecuali Perlis kan semuanya menyatakan dari segi akidah Asy'ariyah, dari segi fikih Syafi'iyah, dari segi tasawuf Ghazaliyah. Tapi khusus Perlis itu mereka hanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, persis seperti Muhammadiyah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memang seorang yang dari kecil sudah berprestasi, umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, ya. Dan dia sangat rajin belajar, juga nulis. Sekali duduk dia bisa nulis 20 halaman, ya. Dan salah satu ciri khasnya kawin muda. Jadi kalau mau jadi ulama besar harus kawin muda dulu, jangan telat-telat kawin. Tapi jangan cuma niru kawinnya saja, hafal Qurannya juga masih muda, gitu. Ya. Dan beliau putra seorang ulama dan juga qadi, dan juga cucu dari ulama. Bisa dibaca perjalanan beliau dalam menuntut ilmu ke Basrah, ke Ihsa, dan juga ke Madinah gitu ya. Nah, kalau berada di Basrah inilah beliau banyak bertemu dengan paham-paham yang menyimpang, ya, terutama karena di situ banyak Syiahnya gitu. Nanti kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini dan terus kepada orang-orang yang mengikutinya memang sangat anti Syiah, ya, anti Syiah. Saya tidak akan bacakan karena waktunya terbatas. Mungkin tadi juga sudah dibaca Rihlah Ilmiah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mempelajari tafsir, belajar hadis, akidah, dan juga banyak menulis. Bukunya yang paling terkenal saya kira Kitabut Tauhid, ya. Isinya cuma nas-nas saja, nas hadis-hadis, ayat hadis, tapi itu memberikan inspirasi, pegangan dalam pemurnian tauhid. Nah, di samping kitab tauhid beliau juga menulis buku-buku seperti Kasyfus Syubuhat, Mufid Al-Mustafid fi Kufr Tarik At-Tauhid, Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha. Ini dicetak ulang terus nih di musim haji, mesti dibagikan, sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa. Kalimat fi bayan syahadah an la ilaha illallah wa bayan at-tauhid, kalimat fi ma'rifah asy-syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
arba' qawaid lid-din, arba' qawaid zakarallahu fi muhkam kitabih, al-masail al-khams al-wajib ma'rifatuha, dan tafsir kalimah at-tauhid. Itu buku-buku tauhid semua. Ya. Nah, dan juga mempunyai karya dalam bidang tafsir, hadis, termasuk juga sirah. Beliau meringkas kitab Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lalu diberinya judul Mukhtasar Zadul Ma'ad. Beliau juga menulis ringkasan dua kitab fikih terkenal dari mazhab Hambali. Pertama, kitab Al-Insaf fi Ma'rifah Ar-Rajih min Al-Khilaf, karya Al-Alama Al-Faqih Aladdin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Al-Hambali. Dan juga kitab Asy-Syarhul Kabir, karya Samsuddin Abdul Farad Abdurrahman Abi Omar, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdasi. Kedua kitab ini adalah syarah kitab Al-Muqni, karya Al-Muwafiq Ad-Din Abdullah bin Qudamah Al-Maqdasi. Ringkasan kedua kitab fikih Hambali tersebut beliau beri nama Mukhtasar Al-Insaf wa Syarah Al-Kabir. Dari keseluruhan karya beliau, kitab ringkasan inilah yang paling panjang. Karya fikih Muhammad bin Abdul Wahhab lainnya adalah Majmu' al-Hadis ala Abwab al-Fiqih, Adabul Masyi ila Salah, Ibtal Waqaf, Al-Jin wal Ismi, Al-Ahkam was Salah, dan lain-lain. Jadi beliau memang seorang ulama, ya, dalam arti yang sesungguhnya, dan kemudian dalam perjalanan dakwahnya sering diusir. Jadi tidak hanya di kampung halamannya diusir, di Basrah juga diusir. Tapi baru dia menemukan kekuatannya setelah bekerja sama dengan Imam Muhammad ibn Saud, yang kemudian dijadikan nama universitas di Riyadh, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, dan saya alumni dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Ya, kalau di sana disebut saja Jami' Imam. Nah, pertemuan antara Imam Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang kemudian melahirkan satu gerakan pemurnian yang waktu itu, ini tidak ditulis di sini, untuk memberantas tempat-tempat kemusyrikan seperti yang dikatakan oleh Mas Haidar, menambang pohon dan segala macam kuburan yang ada kunjungnya. Jadi kemusyrikan di Najd waktu itu lebih daripada kemusyrikan di tanah Jawa ini, lebih parah. Nah, kalau tidak ada gerakan Syekh bin Abdul Wahhab, ya mungkin orang banyak ziarah kubur bukan ke Jawa Timur tapi ke Najd, ya, ke Najd. Nah, metodenya waktu itu diawali dengan tausiah dulu. Itu dilakukan oleh imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Disampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, diberi penjelasan bahwa ini syirik, ini harus dihentikan. Kemudian dibuka dialog. Kalau ada yang mau berdebat, Muhammad bin Wahhab bawa kitabnya untuk diskusi. Kalau sudah selesai ini tetap nggak mau berubah, bukan memaksa orangnya tapi tempatnya. Jadi kalau orangnya nggak boleh dipaksa, dia mau syirik apa nggak boleh dipaksa, tapi tempatnya. Oleh sebab itu dihancurkan, dan apalagi oleh generasi penerusnya. Kalau tidak ada protes dari dunia Islam waktu itu, mungkin kuburan Nabi juga bisa tidak ada lagi gitu ya. Tapi untunglah diprotes sehingga masih tersisa kuburan Nabi. Nah, ini yang gerakan-gerakan anti ziarah kubur, anti kuburan, anti tahlilan dan segala macam itu yang bikin saudara kita agak marah gitu. Dan sebenarnya marahnya ke Muhammadiyah, tapi digelumpaskan ke, mumpung ada kesempatan untuk nyerang Wahabisme. Jadi kayak main biliar kalau menurut saya. Kayak main biliar yang disodok Wahabisme, tapi pantulannya ke Muhammadiyah. Itu perasaan saya, mudah-mudahan perasaan saya salah. Ya, arahnya ke sana. Tapi saya katakan kepada Pak Anu tadi, lupa. Penyair kita Pak Mustafa Pak Hashim, orang Muhammadiyah itu semakin ada lawan semakin semangat. Kalau nggak ada yang menghujat Muhammadiyah, orang Muhammadiyah juga, kata Pak Mustafa, mati dewe. Apa tadi? Mati dewean. Mati dengan sendirinya kalau nggak ada lawan. Jadi kalau
Kalau nggak boleh salat di lapangan, justru orang Muhammadiyah tambah semangat. Ya, sehingga PDM mengatakan kita senang kalau Idul Fitrinya beda. Kenapa? Infaknya tambah banyak. Nah, sebab jamaahnya tambah banyak. Nah, oleh sebab itu infaknya tambah banyak. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari segi fikih jelas Hambali. Ya. Jadi beliau memang bisa dikatakan seorang salaf, ya, salafi dalam arti pemikiran. Nah, salaf itu seperti sering saya katakan, ada dua model Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan model Rashid Ridha. Kalau salafnya Ibnu Taimiyah itu madhabnya Hambali. Dari segi akidah salafiyah, Al-Quran dan Sunnah. Dari segi fikih Hambali. Dari segi akhlak ya ihsani, tapi anti tasawuf apalagi tarikat. Nah, Rashid Ridha juga begitu, tapi Rashid Ridha tidak bermadhab. Akidah Al-Quran dan Sunnah, fikih juga Al-Quran dan Sunnah, akhlak juga Al-Quran dan Sunnah. Kayaknya Muhammadiyah lebih dekat kepada salaf model Rashid Ridha, dan itu jelas karena Kiai Ahmad Dahlan mempelajari tafsir Al-Manar. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekalipun Hambali mengatakan tidak ta'assub, ya, tidak fanatik. Dia mengatakan ana Hambaliyun madhaban walakin ghairu muta'assib. Karena bagi dia tidak perlu belajar akidah, belajar fikih dari Al-Quran dan Sunnah langsung, karena kita bukan mustahid mutlak. Menurut beliau, kita bukan mustahid mutlak, tidak akan mampu mengkaji Al-Quran dan Sunnah lalu istinbat masalah-masalah hukum. Nah, itu beliau memilih ikut saja seperti Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Taimiyah, ikut mazhab Hambali, tapi tetap dengan kritis. Artinya kalau ketemu pendapat-pendapat Hambali yang lemah, lalu Syafi'i yang kuat, dalam hal tertentu dia bisa ikut Syafi'i, tapi berangkatnya dari Hambali. Kalau kita enggak, kita tidak berangkat dari Hambali, dari apa-apa, ya. Kita murni Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ini satu hal menguntungkan karena sangat independen. Tapi dalam hal-hal lain atau dari sisi lain ini bisa berbahaya kalau tidak ada penguasaan yang cukup terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga saya yakin ulama-ulama tarjih walaupun pada akhirnya tetap berdasarkan Al-Quran Sunnah, tapi berangkat awalnya menelusuri ayat-ayat Al-Quran masalah fikih itu tetap melalui madhab, tetap membaca kitab-kitab fikih, tapi kemudian pegangannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu ghairu muta'assib, tidak fanatik. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu juga pada halaman 7 itu menegaskan betul bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dalam berbagai kesempatan, baik melalui buku-buku, risalah-risalah, fatwa-fatwa, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berulang-ulang menegaskan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya dalam masalah akidah, dalam persoalan fikih pun sikap ini tetap beliau ikuti dengan konsisten. Kita akan lihat dalam tulisan-tulisannya tentang berbagai persoalan fikih, beliau konsisten mengemukakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, salah satu atau kedua-duanya. Kecuali masalah-masalah yang sudah sangat populer, semua orang sudah tahu, dia bisa saja tidak lagi menuliskan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semboyan ar-ruju ilal Quran dan Sunnah sama, baik Muhammad bin Abdul Wahhab maupun pembaharu-pembaharu yang lain sampai kepada Muhammadiyah. Kita juga menggunakan semboyan ar-ruju ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kadang-kadang digoda orang juga, namanya Muhammadiyah pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ya gitu. Kok pakai kembali? Kan nikah, talak, rujuk. Nah, kalau sudah cerai, rujuk. Nah, ada juga orang Muhammadiyah yang nggak sanggup jawab guyonan, cuma guyon begitu aja nggak bisa jawab. Iya.
Padahal maksudnya itu ar-rujuk itu adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran Sunnah. Sehingga referensi bahasa Arab itu disebut dengan marja, jamaknya maraji. Kita bicara apa saja, akidah, ibadah, akhlak, muamalat harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali setelah talak lalu kembali, bukan begitu. Walaupun sembahyangnya ar-rujuk ila Al-Quran wa Sunnah. Terjemahnya yang tepat itu mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beliau juga menjelaskan 4 kaidah pokok ini, ya. Menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab, ada 4 kaidah pokok yang menjadi landasan memahami agama Islam, baik dalam ilmu tafsir, ilmu usul, atau ilmu amalan hati, atau yang dinamai ilmu suluk. Nah, jadi beliau juga pakai ilmu suluk, ilmu halal dan haram, atau ahkam, atau yang dinamai dengan fikih, atau ilmu wa'ad dan wa'id, atau ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi apapun yang kita bahas dalam masalah ilmu agama Islam, 4 kaidah pokok ini selalu menjadi pegangan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 1, tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nggak boleh, ngarang-ngarang nggak boleh. Makanya nanti dalam pembahasan al-asma wa sifat sangat ketat sekali, ya, sampai sekarang. Jadi ulama-ulama di Saudi Arabia itu sangat sensitif kalau sudah berbicara tentang al-asma wa sifat, ya. Jadi punya metode sendiri yang berasal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kita hanyalah boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebatas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kasih nama sendiri, sang arsitek agung, sang pelukis atau apa, nggak boleh. Hanya ada nama-nama, sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dan tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan beriman dengan al-asma wa sifat itu tidak boleh ada takwilnya, tidak boleh ada tasbih, tidak boleh ada tamsil, tidak boleh ada ta'til. Jadi bila ta'til, bila tamsil, wala tasbih, wala ta'wil, wala ta'til, dan seterusnya. Nanti akan bersinggungan dengan Mu'tazilah, bersinggungan dengan Asy'ariyah, ya, bersinggungan dengan Jahmiyah. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat sensitif, ya, kalau di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia. Sehingga Muhammad Mufasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang dulu sangat dihormati di Saudi Arabia, tapi kemudian menulis di majalah Mustama', beliau salah tulis. Beliau mengatakan salah tulis maksudnya harusnya tidak nulis begitu. Dia mengatakan perbedaan pendapat tentang al-asma wa sifat adalah khilafiyah dalam masalah akidah. Nah, mereka ulama Saudi langsung marah kepada Ali Sabuni. Wah, kita keliru menilai Ali Sabuni, ternyata dia seorang Asy'ari. Jadi memang gerakan Muhammad bin Abdul Wahab bukan cuma Muhammad bin Abdul Wahab, sampai ke bawahnya itu memang dari segi akidah paling anti atau tidak suka dengan Asy'ariyah. Nah, sementara NU mengatakan dari segi akidah Asy'ariyah. Bayangkan siapa yang kena sodok duluan, ya. Begitu juga anti dengan tarikat, anti dengan tasawuf. Pada NU mengatakan mengikuti tarikat Ghazaliyah dan Junaidiyah. Nah, kalau madhab mungkin tidak terlalu kuat pertentangannya, karena masih dalam wilayah madhab yang 4. NU pun juga mengikuti madhab yang 4, walaupun dalam prakteknya lebih banyak Syafi'i, dalam prakteknya lagi lebih banyak Syafi'iyah. Karena dalam penelitian itu 96% kitab-kitab rujukan dari Lajnah Bahthil Masail itu adalah kitab-kitab Syafi'iyah. Kenapa? Ternyata alasannya sangat teknis saja, praktis, karena memang kiai-kiai itu tidak punya kitab-kitab lain. Kitabnya cuma kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Nah, itu sebabnya rujukannya hanya Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau Muhammadiyah ingin merubah NU dalam masalah fikih ini, kita tinggal sumbang kitab-kitab Hanabilah, kitab-kitab Malikiyah, dan kitab-kitab apa satu lagi? Hanafiyah. Nanti bisa berubah dengan sendirinya. Maka kalau anak-anak muda NU
sekarang menggunakan maktabah syamilah, nah itu mungkin fatwanya bisa berubah. Cuma sayang sekarang nggak pakai kitab lagi. Sudah nggak pakai kitab lagi. Ini yang pertama, tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, segala sesuatu yang asyari. Syari itu Al-Quran dan Sunnah, mendiamkannya maka dia termasuk yang dimaafkan. Tidak boleh seorang pun mengharamkan atau mewajibkan atau mengistishabkan atau memakruhkannya. Sebenarnya ini kan biasa saja ya. Memang kita nggak punya hak, otoritas tasyri' itu ada pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, meninggalkan dalil yang jelas kemudian beristidlal dengan lafaz mutasyabih adalah jalan orang yang menyimpang seperti Rafidah dan Khawarij. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, sedangkan antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat. Maka barang siapa yang tidak mengikuti kaidah ini lalu ingin berbicara tentang segala sesuatu dengan panjang lebar, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Jadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memang bahasa yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ya kadang-kadang memang tajam dan bikin merah kuping orang yang kena. Ibnu Taimiyah kan biasa saja mengatakan fahuwa dhalun mudil, dia sesat dan menyesatkan. Fahuwa dajjal. Nah, orang harus belajar mubalaghah Arab. Salah satu watak orang Arab itu adalah mubalaghah, senang mengungkapkan sesuatu dengan dramatis. Coba dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, kalau memuji, la a'rifu ahadan awsaqa minhu fil alam. Saya tidak tahu ada orang yang lebih bisa dipercaya daripada dia di dunia ini. Tapi kalau mencelanya, la a'rifu ahadan aqdaba minhu fil alam. Saya tidak tahu ada orang lebih pendusta daripada dia. Bisa saja mengatakan fahuwa dajjal. Dia itu adalah dajjal. Itu kalau dibawakan ke Indonesia, apalagi ke Jogja, jadi masalah besar. Padahal di Arab itu biasa saja. Nah, karena memang dari dulu Arab mengenal bahasa mubalaghah. Hadis pun ada hadis targhib dan ada hadis tarhib. Nah, tapi karena kita tidak terbiasa dengan targhib dan tarhib, nggak terbiasa dengan mubalaghah, terasa kuping panas, apalagi kalau yang dikutip cuma yang panas-panas begitu saja gitu. Sudah 15 menit? Oh, udah lewat. Wah, kalau begitu saya harus berhenti ya. Cerita-cerita di luar makalah nanti saja dalam dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.